Allah memilih bulan Dzulhijjah, bulan yang dimuliakan karena di dalamnya mengandung peristiwa yang sangat istimewa. Apa yang menjadikan manusia itu lebih mulia dari malaikat? Karena manusia diberi ilmu oleh Allah. Kemuliaan manusia itu dengan ilmu dan akhlaknya, bukan karena labin nasab, bukan karena nasabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin Bapak jamaah taklim sekalian, Masjid Al-Ikhlas Perumahan Gria Lebakwangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semuanya semoga dalam lindungan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dalam lingkaran taklim ini yang sudah menjadi agenda rutin DKM Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan ketaatan kita kepada Allah. Di antaranya kita bisa hadir di masjid taklim ini bagian daripada kita ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, nah pada kesempatan ini ya, tadi pagi ada request Pak ya. Tadi pagi itu ada request, Pak, ntar taklimnya yang berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah ini sekarang sudah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah ya. Kayaknya ya. Masuk belum? Belum. No, di kalendernya ada yang udah. Belum. Kalau di kalendernya berarti malam ini malam tanggal 1. Selasa. Oh, Selasa. Ya udah, berarti besok malam. Berarti kita sudah menghadapi bulan Dzulhijjah atau bulan haji. Karena pada bulan haji ini termasuk bulan yang mulia. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra minha arba'atun hurum. Tapi ini kita ambil juga referensi kitab Duratul Naskin halaman 179 Pawang, halaman 179, Al-Majlisut Tasi'u wal Arba'un fi bayani Dzabhi Ibrahim ibnahu alaihi salam, yang berkaitan dengan peristiwa Ibrahim untuk mengorbankan putranya, halaman 179. Nah, karena kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah kembali lagi adalah bulan yang mulia, dipilih Allah, kemudian disampaikan dalam Al-Qur'an, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra, sesungguhnya jumlah bulan
yang ada 1 tahun ini ada 12 bulan. Di antara 12 bulan minha arba'atun, ada 4 bulan hurumun yang dianggap mulia. Ada 4 bulan yang dianggap mulia oleh Allah, yang Allah istimewakan. Kalau itu dianggap benar berarti itu bulan istimewa. Bulan itu istimewa. Kenapa bulan Dzulhijjah disebut bulan yang istimewa? Karena di dalamnya ada berbagai macam peristiwa yang luar biasa. Di antaranya peristiwa pelaksanaan ibadah haji, pelaksanaan ibadah kurban, itu terjadi pada bulan Dzulhijjah. Sehingga Allah karena memuliakan bulan itu, Allah bersumpah wal fajri walayalin ashr. Wal fajri, kalau Allah bersumpah dengan menggunakan kalimat yang disertakan huruf qasam, itu berarti yang dijadikan kata sumpah Allah itu mengandung sesuatu yang luar biasa atau sesuatu yang istimewa. Wal fajri, demi waktu fajar. Contoh ini dalam surat Al-Fajr, demi waktu fajar. Kenapa Allah bersumpah demi waktu fajar? Karena waktu fajar ini waktu yang istimewa, waktu yang mulia, di mana di situ waktu yang istijabah untuk curhat hamba kepada sang penciptanya. Makanya dijadikan Allah kalimat sumpah wal fajri, demi waktu fajar. Waktu fajar ini berarti apa? Masuk sebelum waktu subuh. Makanya di situ dalam hadis Nabi, raq'atani qoblal fajri khairum, apa hadisnya Pak? Raq'atani qoblal fajri khairum minat dunya wa ma fiha. Raq'atani qoblal fajri khairum minat dunya wa ma fiha. Raq'atani, mengerjakan sholat 2 rakaat, qoblal fajri, sebelum fajar, jadi sebelum waktu subuh, itu nilainya khairum minat dunya, lebih baik minat dunya daripada dunia, wa ma fiha, dan sesuatu yang ada isinya dunia. Ini menurut pandangan Allah. Berarti itu waktu yang istimewa. Sholat sunat 2 rakaat masuk kategori termasuk sholat tahajud. Itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mobil kalah, motor kalah, rumah kalah, yang punya pabrik kalah, punya perusahaan kalah, masih istimewa daripada raq'atani qoblal fajri. Nah, ini yang bisa menangkap, berarti kita tangkap dengan apa? Panca keimanan, bahwa itu adalah hadis Nabi. Kalau Nabi yang menyampaikan, pasti itu benar adanya, karena Allah sudah menjanjikan. Wal fajri, demi waktu fajar. Walayalin ashr, Allah bersumpah lagi, walayalin ashr, demi malam yang ke-10. Maksudnya malam ke-10 itu asrun min Dzulhijjah, 10 hari dari awal sampai 10 Dzulhijjah, itu termasuk apa? Hari yang utama, hari yang istimewa, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi, ma min ayyamin ahabbu ilallahi ayyata'abbada lahu fiha min ashri Dzulhijjah. Tiada hari yang dicintai Allah untuk melaksanakan ibadah. Ibadah situ berarti berbagai macam. Mungkin sholat, mungkin puasa, mungkin sedekah, mungkin
apa ibadah-ibadah yang lain baca Quran dari tanggal 1 sampai min asri dzulhijjah 10 dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10 itu hari yang apa dicintai Allah untuk melakukan ibadah, mungkin untuk zikir, baca sholawatan, hadir ke majlis taklim, itu paling dicintai oleh Allah karena di dalamnya siyamu kulli yaumin min siyami sanatin, puasa satu hari antara tanggal 1 sampai tanggal 7. Kalau tadi tanggal 8 disebut hari Tarwiyah, 9 hari Arafah, 10 apa Id. Itu nanti apa keutamanya beda lagi. Tanggal puasa tanggal 1 sampai tanggal 7 itu nilainya dicatat oleh Allah bisyami sanatin, puasa satu hari sebagaimana puasa sunat setahun. Pernah Pak puasa setahun ngebleng? Boro-boro. Boro-boro. Nah, ini kesempatan. Jadi ini puasa termasuk apa? Puasa sunat. Puasa sunat berarti sunat yang dianjurkan. Yang kuat puasa, yang enggak kuat monggo. Yang kuat godaan puasa, yang enggak kuat godaan ya ntar dulu ya. Ya idat-idat yang kemarin puasa Ramadan punya hutang ya, yang kemarin puasa Ramadan punya hutang sekaligus puasa qada sekaligus puasa apa puasa dzulhijjah. Jadi puasa satu hari dicatat oleh Allah bisyami sanatin, seperti puasa setahun pahalanya. Wa qiyamu kulli lailatin min bi qiyami lailatul qadri nuwa wa qiyamu kulli lailatin. Jadi ibadah kita di waktu malam, sholat malam kita mulai tanggal 1 sampai tanggal itu 10 Dzulhijjah itu dicatat Allah seperti sholat pada malam Lailatul Qadar. Makanya ini dipilih Allah apa hari yang istimewa sehingga dipakai kalimat sumpah walayalin asyar, demi malam yang ke-10. Maksudnya malam yang ke-10 itu mulai dari tanggal 1 sampai malam 10 itu hari yang istimewa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat-kalimat yang dipakai Allah dengan kata sumpah itu apa? Pasti kalimat yang istimewa. Wasyamsi waduhaha. Wasyamsi artinya apa? Artinya apa? Samsun matahari, waduhaha dan cahayanya, dan cahaya di waktu pagi harinya. Berarti matahari, Allah bersumpah demi apa? Matahari dan waktu sinar cahaya di paginya. Kenapa matahari dianggap itu makhluk Allah yang istimewa? Karena apa? Di dalam sinar matahari itu sumber kehidupan yang ada di bumi. Enggak ada matahari ya semuanya membutuhkan energi matahari. Enggak ada matahari, nyebut minimal jemur baju enggak kering, nyuci sepatu enggak bisa, apa nyuci karpet masjid enggak bisa kering gitu ya. minimal seperti itu. Kalau yang untuk apa rangka yang lebih besar lagi banyak manfaatnya sehingga dipakai Allah kalimat sumpah wasyamsi waduhaha wassama'i wattariq, demi langit ya, demi langit dan apa? Wattariq artinya apa Pak? Wattariq itu apa? Segala pelengkap yang ada di langit seperti bintang ya, mega dan lain sebagainya termasuk bulan. Wassama'i wattariq ya, langit. Karena apa? Langit itu sesuatu yang istimewa. Kalau nggak ada langit nggak ada hujan ya, nggak ada hujan. Karena apa? Karena adanya hujan
itu apa, mega ditutupin langit apa, sehingga ada hujan. Wattini wa zaitun, no, demi buah tin dan buah zaitun. Berarti yang pernah orang yang makan buah tin dan makan buah zaitun itu termasuk orang yang istimewa. Pernah Pak makan buah tin dan zaitun? Saya pernah. Apa, kayu zaitun saya. Masa pakai itu kemarin, apa itu, pakai apa, pakai pipa rokok. Tapi kemarin hajatan kemarin hilang. Atau itu buah apa, dari kayu apa, kayu zaitun. Saya bikin apa pipa rokok dari kayu zaitun. Tur Sinin. Nah, Allah bersumpah lagi demi bukit Tur Sinin yang berkaitan dengan tadi pagi. Ya. Jadi kalimat-kalimat yang dipakai Allah dengan apa, dipakai untuk sumpah Allah itu mengandung suatu yang istimewa. Termasuk walaili idza yaghsha, demi malam apabila telah gelap gulita. Kenapa Allah bersumpah demi waktu malam yang sudah gelap gulita? Artikan kalau sudah menutupi waktu siang. Karena apa? Waktu malam apabila sudah gelap gulita, di situ sudah enggak ada aktivitas apapun, kondisi sepi. Lah itulah waktu yang istimewa kita gunakan untuk curhat kepada Sang Pencipta. Disitulah waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tadi? Apa yang saya sebut tadi, apa tadi ya? Walaili idza yaghsha, wan nahari idza tajalla. Sumpah lagi dengan wan nahari idza tajalla, apa, demi siang apabila sudah terang benderang. Itu sumpah Allah. Kemudian dalam surat Atin wa hadzal baladil amin, demi apa? Demi negeri yang aman. Maksud negeri yang aman, negeri Mekah al-Mukarramah. Jadi semuanya itu sudah dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa yang ada diistimewakan, ada yang tidak diistimewakan, ada tempat yang dianggap istimewa? Nah itu karena apa? Yang memilih Allah. Ada tempat yang diistimewakan oleh Allah, ada barang yang diistimewakan oleh Allah, ada tempat ibadah yang diistimewakan oleh Allah. Karena itu Allah yang maha tahu. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah yang menciptakan sesuai dengan kehendaknya dan pilihannya. Kalau tempat itu dipilih Allah, tempat yang dijadikan istimewa, yaitu sudah kehendak Allah. Karena itu mengandung sesuatu, mengandung peristiwa dan sejarah yang istimewa. Termasuk Allah bersumpah wa hadzal baladil amin, demi negeri yang aman. Yang dimaksud negeri yang aman yaitu negeri Mekah, bukan Saudi Arabia, tapi Mekah al-Mukarramahnya. Karena istimewanya? Karena di Mekah ada ada Ka'bah sebagai kiblat orang muslim seluruh dunia, tempat untuk melaksanakan haji, berbagai macam tempat yang yang sangat dimuliakan, yang berkaitan dengan ibadah haji, termasuk Masjidil Haram. Kenapa Masjidil Haram dimuliakan? Karena di situ ada Baitullah, ada Ka'bah. Karena sholat di Masjidil Haram, nah, mungkin yang sudah pernah sholat di Masjidil Haram, Pak Cito, Pak Kumis, siapa lagi yang akan menyusul? Pak Retno ntar menyusul. Pak Yusuf mau nyusul, monggo. Ya, mudah-mudahan bapak yang lain bisa menyusul seperti bapak yang sudah melaksanakan ibadah haji dan umroh ya. Amin ya robbal
alamin. Salat 1 rakaat di Masjidil Haram itu nilai pahalanya seperti sholat 100.000 di Masjid Gria Lebawangi 1. Lupa itu lipat ganjanya, perbedaannya. Sholat di Masjidil Haram 1 rakaat pahalanya seperti sholat di Masjid Al-Ikhlas Gria Lebawangi sekali. Berapa kali lipat? Perbandingannya 1000 kali lipat. Makanya itu dipilih oleh Allah tempat yang dimuliakan. Wahadzal baladil amin. Kalau di Masjid Madinah perbandingannya sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi sama juga sholat di Masjid Cadas 1000 kali. Perbandingannya 1000. Kalau Masjid Nabawi termasuk tempat yang mulia karena di situ ada makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ tempat perjuangan Nabi untuk menyampaikan misi wahyu Allah. Kalau di Baitul Maqdis ada tempat 3 masjid yang dimuliakan, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis peristiwa Mi'rajnya Nabi naik ke langitnya dari Baitul Maqdis. Salat 1 rakaat di Baitul Maqdis perbandingannya di sono 1 rakaat, di sini 500 rakaat. 500 rakaat. Nah, makanya itu kalimat-kalimat yang dipilih oleh Allah untuk kata sumpah itu berarti mengandung suatu yang istimewa. Banyak surat-surat pendek di Al-Quran. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Allah bersumpah juga wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan demi ciptaan Allah laki-laki dan perempuan. Berarti Allah menciptakan laki dan perempuan ini juga sesuatu yang istimewa. Coba kalau Allah menciptakan Adam doang, nggak ada Hawa, rame nggak? Lebawangi sepi, Lebawangi apa ya? Nggak ada. Makanya itu termasuk apa? Keistimewaan Allah. Sehingga dipakai kalimat sumpah wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan demi ciptaan Allah menciptakan laki dan perempuan. Coba kita ambil dari sini nih. Jadi untuk kenapa bulan Dzulhijjah dijadikan Allah bulan yang mulia? Karena ada sesuatu yang istimewa, sehingga beribadah dalamnya pahalanya dilipat gandakan. Tadi berarti tanggal 1 sampai tanggal 7 nilainya seperti tadi. Kalau tanggal 8 termasuk hari tarwiyah itu lebih naik lagi, pahala lebih naik lagi. Barang siapa yang beribadah, tadi kan ibadah itu bisa sholat, baca Quran, bisa sedekah, ya bisa sedekah, bisa yang berkaitan dengan ibadah. Barang siapa yang puasa di bulan tanggal 8 bulan Dzulhijjah yang disebut hari tarwiyah, berarti pahalanya apa? ayyukaffira sanata allati qablahu sanatan. Jadi dosanya diampuni setahun sebelumnya. Kalau Arafah setahun sebelumnya, setahun sesudahnya. Jadi tapi itu selama dosa kecil, idza ajnabal kabair, sehingga orang tersebut selagi orang tersebut tidak melakukan perbuatan dosa besar. Begitu juga sebaliknya, sebaliknya, di mana orang berbuat kebaikan di hari yang mulia, amal baiknya dilipat gandakan. Apabila dia berbuat dosa, juga dosanya bodoh, enak aja. Oh, sama aja. Berbuat maksiat, dosanya dilipatkan, dilipatkan. Nah, ini semua adalah apa? Kembali lagi Allah pilih bulan Dzulhijjah bulan yang mulia. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan
kemuliaannya di bulan Dzulhijjah. Berarti malam ke-8, malam ke-9, 8 puasa Tarwiyah, 9 puasa Arafah. Nah, puncaknya adalah apa? Puasa Arafah. Karena apa? Untuk saudara-saudara kita yang lagi mengerjakan wukuf di Arafah, mereka penuh perjuangan. Kita puasa bulan Arafah, di samping kita mendapatkan pahala seperti itu, sama juga meringankan saudara kita muslimin dan muslimat seluruh dunia, mereka yang berjuang untuk melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Nah, ini siyamu Arafah ayyukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Jadi puasa hari Arafah tanggal 9, Allah mengampuni dosanya setahun yang sudah kemarin dan setahun yang akan datang. Nah, itu merupakan apa? Merupakan hari yang dipilih oleh Allah. Itulah termasuk kemuliaan bulan Dzulhijjah. Walayalin asri. Nah, termasuk apa itu bulan Dzulhijjah? Ada dalam surat apa? Wal fajri, surat Al-Fajr, wal fajri walayalin asr. Coba ini kita buka bab yang berangkat tentang Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail. Wa qala inni dhaibun ila rabbi sayahdin. Nah, ini suatu ketika Nabi Ibrahim ini sudah usia uzur, dia lagi mikir siapa nanti yang meneruskan, siapa yang nanti meneruskan perjuangan saya, siapa yang meneruskan ketaatan kita untuk meneruskan misi kita kepada orang banyak. Kita nggak punya anak. Nabi Ibrahim mikir, kemudian apa? Waqala, dan berkata Ibrahim, inni dhahibun ila rabbi, saya akan lapor kepada Tuhanku. Ini dhahibun ila rabbi, saya akan pergi kepada Tuhanku. Saya insya Allah nanti akan mendapat petunjuk. Petunjuknya apa yang diminta Ibrahim? Rabbi habli minas solihin, minta diberikan keturunan yang soleh. Waktu itu Nabi Ibrahim nggak punya anak, sudah usia senja, sudah usia tua, ya, nggak punya anak. Karena itu kehendak Allah, nggak tahu dia yang mandul Ibrahim apa istrinya. Padahal istrinya 2 saat itu, ya. Padahal istrinya 2. Dikasih istri juga, Siti Sarah yang kedua belum punya anak juga. Akhirnya dia curhat kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan aku keturunan yang soleh. Rabbi, ya Rabb, ya Tuhanku, berikan li kepadaku minas solihin, anak yang soleh, keturunan yang soleh. Tujuannya apa? Untuk meneruskan dakwah kita, untuk meneruskan ketaatan kita, supaya nanti kita nggak punya punya cerita, punya kenangan di hari berikutnya. Kemudian doanya Nabi Ibrahim diijabah, fabasyarna bi ghulamin halim. Nabi Ibrahim diberikan kabar gembira, wahai Ibrahim, fabasyarnahu, dan aku berikan kabar gembira kepadanya, bi ghulamin halim, dengan anak yang halimun, ay sabrun, anak yang sabar. Nah, suatu ketika karena Nabi Ibrahim biar nggak punya keturunan saat itu, tapi Nabi Ibrahim termasuk orang yang miliarder, orang yang kaya raya, kebunnya di mana-mana, ternaknya banyak, duitnya banyak, sehingga pada saat itu Nabi Ibrahim kila sababu dabh Ibrahim Ismail alaihissalam, ini sebab kila dikatakan sababu dabhi Ibrahim Ismail alaihissalam, sebab korbannya Nabi Ibrahim mengorbankan Ismail, sebabnya apa? Satu ketika sebelum Nabi Ibrahim punya anak, annahu qarraba alfasatin, Nabi Ibrahim korban 1000
1000 kambing. Duh, 1000 kambing berapa kali lapangan ini nih Pak? Kalau lapangan ini berapa kali nih? Lapangan belakang masjid. 1000 kambing. Nah, 1000 kambing. Bukan hanya kambing doang. Wasalasu mi'ati baqaratin, 300 ekor sapi atau kebo. 1000 kambing, 300 sapi, wa mi'atu badanatin, 100 unta dalam sekali untuk melaksanakan kurban Nabi Ibrahim. Semuanya itu digunakan fi sabilillah, hanya karena Allah Ta'ala, lillahi Ta'ala, tidak diperintah, tidak ada pengumuman dari panitia masjid, Pak siapa yang mau kurban ayo datang ke Pak Sis. Nggak ada orang-orang begitu. Jadi Nabi Ibrahim dengan sendirinya besok pagi manggil orang banyak, Pak saya minta tolong 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 unta dipotong. Kalau segitu orang satu Tangerang kebagian semua nih Pak ya. Satu kebagian semua. Bahkan kalau nggak satu Tangerang ini orang satu Lebak Wangi ada korban yang segitu, kulkasnya nggak muat. Iya, bagiannya berapa kilo itu? Aduh. Nah, ketika kejadian itu fata'ajjaban nasu, manusia pada heran. Heran. Hebat amat Nabi Ibrahim. Hebat amat. Jadi semua manusia majukan jempol tangan dua sampai tinggi-tinggi. Hebat gitu ya. Bukan hanya manusia yang heran, wal malaikatu, dan malaikat min dzalika, dari yang demikian. Manusia, malaikat menyaksikan kejadian itu, mereka heran. Karena apa? Orang-orang banyak menjulukan pada Nabi Ibrahim, mengucapkan pujian-pujian, heran, pokoknya heran gitu ya. Takjub. Malaikat juga seperti, wahai Ibrahim, kenapa engkau sampai mengorbankan banyak hartamu seperti itu? Kemudian faqala Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim menjawab, kullu ma taqarraba bihi la say'un bisyai'in indi, semua yang aku korbankan, yang sudah aku keluarkan ini enggak ada apa-apanya. Wallahi, sehingga Nabi Ibrahim bersumpah, mengeluarkan kalimat sumpah, wallahi lau kana li ibnun la adbahannahu fi sabilillah, wallahi demi Allah, lau kana, jika ada li saya ibnun, ada seorang anak laki-laki, la adbahannahu, kalau itu anak saya diperintah Allah untuk dijadikan korban, dikorbankan di jalan Allah, la'at bahannahu fi sabilillah. Bukan hanya kambing 1000, sapi 300, unta 300 ekor. Seandainya aku punya anak laki-laki, kemudian diperintahkan Allah disuruh mengorbankan, menyembelih seperti hal-hal ini, wa ataqarrabu bihi ilallah, akan dilaksanakan, akan aku korbankan demi apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Nabi Ibrahim beranggapan bahwa semuanya itu aku lebih apa? Cinta, lebih takut kepada Allah. Itu asal mulanya seperti bukan hanya manusia yang heran, semua malaikat yang menyaksikan merasa heran. Kemudian falamma qala Ibrahim alaihissalam hadzal qaul, falamma qala, maka ketika Nabi Ibrahim mengatakan alaihissalam hadzal qaul, ucapan ini, madha alaihi zamanun, madha sudah lewat, alaihi terhadap Ibrahim, zamanun masa, fanasi hadzal qaul. Di sini artinya fanasia,
maka lupa hadal qaul itu pengucapan. Maksudnya Nabi Ibrahim bukan lupa. Karena apa? Nabi Ibrahim, Nabi sifat lupa itu bukan sifat Nabi. Nabi Ibrahim tidak ingat-ingat kalimat itu. Nggak usah diingat-ingat, udah itu sudah tidak usah diingat-ingat. Nabi Ibrahim sudah tidak mengingat-ingat itu lagi, udah anggap itu masa itu sudah lalu, nggak usah diingat-ingat lagi. Nah, ketika Nabi Ibrahim falam majail adil muqaddasa, ketika Nabi Ibrahim datang ke negeri yang disucikan, yaitu ke Mekah, sa'ala rabbaul walad, kemudian Nabi Ibrahim berdoa minta anak, Rabbi habli minas solihin. Jadi dia kan lupa, seandainya saya punya anak saya akan korbankan. Dengan berjalannya waktu sudah ingat lagi, dia mikir nanti yang melanjutkan perjuangan siapa. Akhirnya mohon pada Allah minta anak, diijabah oleh Allah, fabasyarnahu bi ghulamin halim, dikasih anak yang soleh. Setelah dikasih anak yang soleh, ya masih berapa menit lagi Pak? 5 menit. Kemudian pendek ceritanya, lahirlah Ismail. Sekarang Nabi Ismail sudah gede, sudah beranjak dewasa, Allah menagih janjinya, aufa binadrika ya Ibrahim. Aufa binadrika ya Ibrahim itu lewat mimpi tanggal 8 Dzulhijjah. Aufa binadrika ya Ibrahim, laksanakan nandarmu untuk mengorbankan anakmu. Tanggal 8 Nabi Rabuah ini, aminallah syaitan, ini mimpi dari Allah pada dari setan. Kemudian tanggal 9 Dzulhijjah dimimpiin lagi, aufa binadrika ya Ibrahim, laksanakan nandarmu Ibrahim untuk menyembelih putramu Ismail. Tanggal 9, oh berarti ini mimpi dari Allah, benar ini mimpi. Kemudian tanggal 10 dilaksanakan untuk menyembelih putranya Ismail. Makanya tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 itu hari yang sangat istimewa, sehingga dipilih oleh Allah tanggal 1 sampai tanggal 10 adalah termasuk bulan yang mulia, karena di dalamnya ada peristiwa yang menakjubkan di dunia manusia maupun di dunia malaikat. Di situ siapa yang menjadi tokoh manusia? Seorang nabi, yaitu berupa Nabi Ibrahim. Begitulah berarti derajat manusia itu lebih tinggi nilainya, derajatnya daripada para malaikat. Walaupun manusia itu diciptakan dari tanah, malaikat diciptakan dari cahaya, tapi unsurnya lebih baik cahaya. Tapi dibanding ini semua, walaupun dari tanah, tapi lebih mulia dibanding hati. Karena karena manusia diciptakan dari tanah, kemudian sehingga dimuliakan oleh Allah. Apa yang menjadikan manusia itu lebih mulia dari malaikat? Karena manusia diberi ilmu oleh Allah, diberi ilmu oleh Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, Nabi Adam wa 'allama, dan memberikan ilmu Allah kepada Nabi Adam. Setelah Allah memberikan ilmu pada Adam, Nabi Adam jadi orang yang pintar. Kemudian diadu sama malaikat, ayo diadu, pintar mana malaikat dengan Adam? Ternyata pintar Adam. Adam ini namanya apa? Oh ini gelas. Ini apa? Ini kopi. Ini cawe. Adam ngerti. Malaikat, coba malaikat ini apa ini? Nggak tahu. Malaikat nggak tahu. Ini menggambarkan apa? Itulah karena manusia sudah dipilih Allah menjadi orang yang istimewa. Istimewanya karena apa? Karena ilmu, kemudian ilmu tersebut
diamalkan. Itu kembali lagi, nah itulah kembali lagi bahwa Allah memilih bulan Dzulhijjah, bulan yang dimuliakan karena di dalamnya mengandung peristiwa yang sangat istimewa. Peristiwa yang sangat istimewa tidak lain adalah seorang manusia yang dipilih Allah, bukan keturunan malaikat. Kembali lagi bahwa manusia yang dipilih Allah menjadi orang yang dimuliakan Allah. Jadi saraful insan bil ilmi wal adab la bin nasab. Kemuliaan manusia itu dengan ilmu dan akhlaknya. Bukan karena la bin nasab, bukan karena nasabnya. Oh, ini nasabnya orang gedean, nasabnya orang pejabat, nasabnya orang presiden, nasabnya dari raja. Tapi kalau dia nggak berilmu, apalagi nggak berakhlak, itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kembali lagi intinya bahwa inilah apa, kaum Allah memilih bulan Dzulhijjah, bulan yang istimewa, bulan yang mulia karena di dalamnya ada peristiwa yang istimewa pula. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan ya sebelum kita tutup. Untuk seluruh jamaah, nanti habis sholat isya kita diundang syukuran di rumah Bapak RT Agus ya. Nanti habis sholat isya kita jangan pulang, langsung menuju rumah Pak RT Agus untuk acara syukuran. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la tajab wa min syarri dzalikal arba' birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara bi antil jama'a min alil ilmi wa alil iman wa lit taqwa wa lil ibadah wa lil qur'an wa lid du'a wa lil rizqi wa lil khair wa lan tanjalna wa iyyahu min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.